saya band, nickname biasa orang panggil band Pangazola. Right. So saya asal di Inanam, bukan orang asli Inanam. Saya punya bapak dari Kudat dan saya punya mama dari Pulau Penyu. So orang berhijrah pergi Keke dan saya lahir membesar di Inanam lah sampai sekarang. Musik yang saya into betul. Sebenarnya saya banyak musik nih. Saya start dengar musik dari metal, Ekspedisi. Saya start dari Ekspedisi dan lepas itu waktu itu saya baru darjah 4 kan, darjah 5 macam tuh. Dan itu time album Ekspedisi brutal keluar masa tuh. Dan masa tuh kalau budak-budak pergi sekolah, kalau tiada kau minat something pasal music begitu kan, biasa orang cakap tidak cool. Budak-budak masa itulah, bukan budak-budak sekarang. Kalau budak-budak masa itu macam ada band yang sedang meletup begitu kan, kalau kau layan tuh anggap cool lah. Jadi masa tuh Ekspedisi saya dengar dan saya rasa tuh musik macam oke, ini musik 97 lah, silap 97 begitu. Masa itu saya darjah 4. Dan pada masa yang sama ada juga band-band lain lokalnya macam Kromok, FTG, and then itu apalagi Cradle of Filth pun up juga masa itu. Jadi kalau kau nampak budak-budak di kelasnya semua ada minat dia masing-masing. Ini yang minat ini minat ini. Dan lepas itu habis sekolah, saya sekolah sampai darjah 6 saja. Oke, lepas itu saya tidak sambung sekolah, saya kerja. Dan lepas itu saya berkenalan dengan kawan saya, nama dia Deden kami panggil. Sekarang dia di Pineng sudah. Oke, actually Deden nih dulu dia start dalam scene underground ya. Dia start daripada punk, tapi slow dia jadi skinhead sudah sampai sekarang. Kamu kenal dia. Oke, last time saya ada jumpa dia, time kami tua. Oke, masih sehat lagi dia. Oke, and then saya dapat tuh pengaruh punk rock ataupun underground movement dari dia. Sebab masa tuh dia sekolah menengah dan saya tidak bersekolah, saya kerja. Lepas tuh setiap kali dia pulang dari sekolah kan, ada saja benda baru dia bawa. Macam dia bawa zin, dia bawa tape, dia bawa macam-macam lah. Lepas tuh saya pun pergi bongkar-bongkar lah apa barang yang dia bawa tuh. Saya start dengar musik begitu, terus saya rasa macam wow, ini barang pun boleh ada kah dalam dunia begitu. Sebab saya layan yang mainstream punya kan, Ekspedisi begitu mainstream. So bila sudah sampai pergi yang genre macam punk rock begitu kan, so saya rasa macam yang begini punya musik pun boleh ada. Lepas itu saya first kali saya dengar memang Exploited, tapi Exploited tidak berapa tangkap saya punya telinga, tidak berapa tangkap saya punya hati mau pergi punk rock. First saya membesar di Sabah. Membesar di Sabah. So kita di Sabah nih kita punya culture music nih. Saya boleh cakap kan kita kita boleh bangga dengan kita punya music juga di sini. Sebab kita punya Sabah music history pun memang boleh tahan juga dari dulu sampai sekarang. Dan lepas itu saya membesar dengan lagu-lagu lokal, lagu-lagu dusun, lagu-lagu yang macam dari mendiang John Geisa. So bapaknya selalu pasang di rumah hari-hari. Bila saya dengar punk rock, bila saya dengar lagu Sumazau, dia ada persamaan dari segi chord. Lagu Sumazau kalau kamu perasan dia pakai 3-4 chord juga. Cuma beza dia punk rock sama Sumazau. Punk rock dia laju, Sumazau dia ada slow sedikit tapi rancak, dan dia slow tapi masih boleh buat orang menari. Dan punk rock nih dia laju dan boleh buat orang hilang akal terus kalau dengar. Condemn the Corruptor actually dulu kami belum ada nama, ini band suka-suka saja dulu sebenarnya. Dan kami start dari masa itu kami masih belasan tahun, masih budak-budak lagi. Masa itu saya,
si Ion, lepas itu ada Nuki. Masa itu kami belum ada nama band, sembarang saya kami letak nama, dan kami pernah letak nama apa? Kami pernah letak nama apa sudah nih, Broken Noise, padahal itu sebenarnya nama label Jimbo. Kami pernah pakai nama tuh sekejap untuk sebagai nama di bilik jamming. Saya mau booking bilik kena ada nama band, so tidak ada nama band ini semua, terus kami letak antam lah Broken Noise. Bukan orang tahu pun. Dan lepas tuh masa itu saya main drum dan vocal, dan ada si Ion masa itu dia main bass, and then kami punya vokalis main gitar is Nuki. Dan tidak lama lepas tuh dapat ide pakai nama band yang political skit lah, macam Condemn the Corruptor. Ngam juga tuh nama tuh, macam sedap juga bilang. Dan lepas tuh masa tuh belum ada lagu sendiri, ada juga lagu tapi macam tidak berapa macam tidak berapa tidak berapa main sangat. Kami suka main lagu cover dulu, kami selalu cover SCAB, Rancid, Bad Religion begitu. Dan lepas tuh tidak lama masuk pergi 2007-2008 begitu, Ion dapat sekolah dia dapat sekolah di Sarawak dan melanjutkan pelajaran di sana. Dan Nuki dapat kerja di Jabatan Tanah dan Ukur. Lepas itu saya pindah pergi Monsopiat. Saya kerja di sana sebagai penari kebudayaan, dan masing-masing bawa haluan. Terus tidak lama lepas itu saya dengar berita Ion dia form Chuck Sondek. Dia jadi vokalis Chuck Sondek. Dan Nuki pun hilang, tidak tahu pergi mana. Saya masa itu saya sudah buang ke tepi semua underground semua tuh. Saya kerja, dan lepas tuh titik mula kemunculan balik Condemn the Corruptor, saya start kenal si Zen dari This Boycott. Masa itu This Boycott dia belum ada dia baru mau start, and then orang pun cari line up. Jadi orang jumpa saya masa itu, kita kenal. Pas itu dia bilang, kami belum ada pemain bass, kau boleh tolong main bass kan. So saya start titik permulaan dia tuh, saya aktif balik dari This Boycott around 2012 something macam tu. Dan lepas tu baru saya bila dorang sudah dapat line up tetap, dan saya punya jiwa pun marak balik mau main musik, dan saya form Penguasa Anjing. Penguasa Anjing. So dari Penguasa Anjing tu kita main two piece, saya sama si Anol. Dan lepas tu tidak lama lepas tu si Anol dia pun dapat kerja sudah. Dan at the same time saya pun pindah kerja dari Monsopiat, saya pergi Inanam, pergi Mari-Mari Cultural Village. Di sana saya terjumpa si Sapo. Terus tu kami jam selalu pakai gitar kapuk di tempat kerja, selalu jamming. Lepas tu saya bilang, boleh juga memang kali kasih hidup balik sebenarnya band lama. So saya bawa Sapo, saya bawa Lalang. Itu time kami 3 orang aja. Di Lalang main drum masa tuh. And then Lalang pun 2013 begitulah, around begitu. Dan kita jam, kita cover lagu Bunga Hitam, kita cover lagu Marginal, kita cover lagu sosial. Most of the song yang kami selalu cover is Indonesian punk rock punya style lah begitu. Untuk Condemn the Corruptor ni biasa orang panggil Sabahan Punk. So, what is Sabahan Punk sebelum pasal Condemn the Corruptor, biasa orang akan sebut, ini Sabahan Punk, ini punk rock Sumazau dia bilang. So macam mana sih boleh dapat tuh idea punk rock Sumazau is macam yang saya cakap tadi, kita di Sabah nih, kita memang sudah ada background music. So actually itu tajuk lagu betul sebenarnya tuh. Kita buat tajuk lagu yang Sabahan Punk sebab itu lagu dia menceritakan pasal kehidupan seorang punk yang berada di Sabah, dikelilingi dengan budaya-budaya lokal dia, gitu. Dan kami kasih jadi dia macam kira genre lah begitu, Sabahan Punk, tapi
istilahnya kalau orang tanya apa genre musik kamu, saya akan describe. Oh, mungkin kamu boleh panggil Sumazau punk rock begitu. Sebab apa yang saya dapat cari persamaan tentang nih Sumazau music dengan punk rock is 3 chord. 3 chord itu memang sama. Lagu dusun memang banyak pakai lagu dusun, lagu Sumazau begitu banyak pakai 3-4 chord ya begitu. And then similar like ini punk rock juga, sebab punk rock pun dia pakai 3-4 chord. Ya, bayangkan 3-4 chord tuh kau boleh buat band sudah. And then not only Sumazau music, kita juga bereksperimen dengan musik lain, contoh macam pengaruh tribal rock gitu, macam percussion gitu. Biasa orang main gendang-gendang pun orang panggil djembe. And then first kami bawa kami punya music, banyak orang terus cakap macam marginal, dia bilang. Oke, saya mengaku memang marginal is kami punya big influence, big influence, tapi tak akan selamanya kami mau ikut macam marginal begitu, sebab kita bukan mau jadi marginal, tapi sebab kita terinspirasi daripada marginal, dan kita banyak dengar lagu-lagu orang. That's why kami punya first album dulu, dia punya sound is more to macam marginal, bunga hitam, social something begitu. So banyak orang tanya, ini band dari Indonesia bukan, ini dari Sabah. Macam marginal dong. Dan lepas itu kita pelan-pelan kita coba mau keluar daripada itu bayangan marginal. So kita pelan-pelan cari kita punya identity sendiri, dan akhirnya album ketiga yang terbaru Songkial ini. Again, this is Songkial album, kami punya third album. So buat the third album ni kita ada mix masuk metal influence sudah sedikit, sebab ada Adam. Adam sebenarnya yang kira kami punya sound engineer juga lah. And then saya juga. Lepas tu kita sudah jumpa kita punya identity, so kita describe kita punya music sekarang is macam tribal punk lah begitu, tribal punk rock begitu. Not as Sumazau anymore. Sebab bila kita sebut macam Sumazau, nanti orang bilang yang kita ni terlalu mengeksklusifkan Sumazau, orang bilang. But no, actually bukan kita mengeksklusifkan Sumazau, sebab kita tinggal di Sabah, dan identik dengan Sabah lah Sumazau tuh. Kalau kau tinggal di Brazil memang kau akan panggil punk rock capoeira lah begitu. Kan macam ni Sepultura, Sepultura dari Brazil. Dan kenapa orang tidak terpikir mau buat genre yang dorang main dulu lah. Kenapa Sepultura berani? Sebab dorang yakin dengan dorang punya produk lokal dorang, produk lokal, apa yang boleh dikasih kembangkan begitu. Saya pun terinspirasi dari sana. So kenapa tidak saya kasih combine Sumazau beat dengan punk rock, sedangkan dia hampir sama, dan memang mungkin tidak masalah juga untuk kasih mix dia, sebab kita mau coba lari dari typical punk rock punya sound yang kamu tahu lah macam mana yang typical punk rock punya kan. So kita mau buat something yang orang boleh hadam. Dan kita pikir pasal global dulu, kita start dari lokal dulu. Kalau kau punya lagu kena terima orang, boleh masuk pergi masyarakat, dan kau kena ikut rentak masyarakat lah begitu. Tidak juga semestinya bilang kita kena ikut masyarakat punya kehendak, tidak juga. Macam orang kita tidak berapa pandai English, so kau kena create lagu Melayu lah yang orang boleh paham, begitu bah. So kau create satu lagu yang orang boleh paham, orang boleh dengar, dan
sampai kau punya message sama masyarakat. Dan 2015 begitu, 2015 bulan April something begitu, kami buat tour Condemned Dog Raptor. Kami punya first tour di Semenanjung, dan atas bantuan beberapa kawan di sana kita atur tour, start dari Pineng, pasti pergi Ipoh, dan pergi Rumah Api, dan lepas itu last kali di JB, dan semua dorang tolong lah di Pineng. Ijan, Deden tolong atur show di sana, dan di Ipoh ada Raja Azrul dari fitting room, band dia two time dengan lupa sudah apa namanya. Dan lepas itu di KL Mandranak tolong main di Rumah Api, dan di JB Abang Jimbo dari Broken Noise. So itu kita punya tour yang pertama, dan kita tour dengan Pig Crush masa itu, band cross punk dari Sarawak. Dan pulang daripada tour, terus pas itu saya terpikir, ini kita punya first tour, ini kami punya first tour. So ini orang bilang yang entah bila lagi akan dapat tour. So ini pengalaman kami first main luar dari Borneo. So besides run label, saya run band dan menulis, saya zine editor juga. Saya ada rilis zine itu Choosing Path, baru isu kedua. Itu pun 2000 berapa? 2016 kah? 2017. Lama sudah. Dan tidak tahu bila isu ketiga dia. Insyaallah isu ketiga mungkin tahun depan lah. So saya mau kasih abadikan ini kenangan saya dalam bentuk yang orang akan tahu juga. So saya start dengan menulis. Saya start menulis, saya pakai saya punya tab Samsung Tab 3. Jadi saya pikir, wah ini habis telepon beli mahal-mahal nih, takkan untuk main game saja kan, main FB. Jadi saya kasih manfaat dia buat something. Saya tulis, dan tuh ada apps dia, nama tuh apps dia apa sih tuh? Sudah tuh. Adalah typing punya tuh. Jadi saya type lah, saya tulis. Setiap ada masalah lapang saya tulis sampai saya tidak masa untuk on FB sudah. Jadi FB saya off, saya fokus menulis dalam 2-3 bulan kah, macam begitu. Lepas itu saya kasih rilis nih, keluar lah nih Mansawansau. Ini cerita pasal penulisan pasal kami punya tour sepanjang berada di Semenanjung tuh. Actually saya mau rilis nih sendiri, dan saya bagi tahu dengan Nizang dari Dum Dum Tak. Nah, dia pun antara ahli dalam tuh label kolektif Kidal. Kolektif Kidal is one of publisher punya label di Semenanjung. Dia biasa terbitkan buku-buku independen begitu. So dia bilang macam best, dia cakap, apa kata saya coba rilis, dia bilang oke. Dia kasih rilis setebal 150 muka surat, dan semua ini saya tulis pakai handphone. Saya tulis pakai handphone dalam masa 3 bulan. Oke, lepas itu dia rilis, dia pergi bagi saya, oke, dia bilang ini kau punya royalty sebanyak 60 buah, kau jual lah. Oke, saya jual. Ingat yang biasa-biasa saja lah kan, jual gitu. Tapi anda sangka juga orang balik-balik cari. Lepas itu tidak lama, 1 hari Nizang forward sama saya ada surat daripada surat resmi daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Cakap setiap bentuk penerbitan mesti mau diserahkan 3 kopi untuk dijadikan sebagai bahan rujukan di masa akan datang. Dia orang ambil 3 kopi di Semenanjung, 3 kopi di Perpustakaan Negeri Sabah, sebab saya orang Sabah kan. Jadi ini dokumentasi dia orang ambil simpan di Perpustakaan Negeri Sabah. Bayangkan
Ini buku cerita pasal band punk. Boleh masuk pergi perpustakaan negeri Sabah. Dan dorang bilang ini untuk dijadikan sebagai bahan rujukan generasi akan datang. Sama ada student-student kah ataupun yang lecturer kayak yang pengkaji budaya. Sebab ini pun punk is one of subculture lah. Dia sub budaya macam matrempit pun sub budaya juga kan. Budak hip hop pun itu sub budaya begitu. So itu kira macam dokumentasi untuk subculture punk nih lah. So ini sekarang saya rasa mungkin adalah dalam beberapa kopi lagi lah mungkin tempat Kidal kolektif. Kamu boleh try kontak dorang kalau kamu mau. Tempat saya memang tiada. Ini saya punya private punya collection saya. Ini simpanan pribadi dan mungkin saya tidak akan jual lah. Penglibatan saya dalam underground scene tidak juga lama lah. Kira masih baru-baru juga Benny. Sebab saya tidak perasan sudah berapa lama sudah saya dalam underground scene. Sebab ya saya macam orang biasa juga. Saya kerja dan saya buat apa yang saya suka, main music, dan at the same time saya run label juga. Actually saya run label dulu, nama dia Headhunter Records. Dan bila saya cek balik Headhunter Records, rupanya ada sudah nama lain, ada nama tuh dipakai di overseas sana, di Amerika. Saya tidak silap. So untuk mengelakkan masalah di kemudian hari, macam contoh mau klaim royalty ke pampasan apa semua, jadi saya tukar nama pergi Diakinu Records. So pasal ni record label, saya buat ni record label pasal saya nampak ni band-band kita di Sabah nih, band-band lokal kita kan banyak yang talented, banyak yang okay, and then ada sesetengah band yang genre dia tidak pernah orang bawa dan tidak pernah orang tahu pun itu genre. Tapi disebabkan dorang malu dan tiada orang mau tolong dorang, mau kasih expose dorang punya band. So dia jadi macam begitu saja lah. Dia macam yang jamming, record, simpan sendiri. Begitu saja. So no documentation. Dan atas inisiatif saya sendiri, saya rasa saya patut start satu label yang untuk tolong local punya band, especially band kawan-kawan saya. Dan at the same time masa itu pun saya suka beli stuff. Saya suka beli stuff. Si Scott, Deathmat Record, saya selalu jumpa si Scott, ambil barang-barang dari dia. Latest punya stuff semua dia bawa masuk. Dan saya pun tidak dapat kawal tuh ketagihan membeli stuff. Jadi saya berpikir juga kenapa tidak patut saya start label sendiri. So saya start label sendiri. First yang paling first kali stuff yang saya rilis under ini masih masa itu masih Headhunter Records. Band yang paling first saya rilis is band one man band, si Ellen punya band dengan dia punya band yang satu lagi. Dia Humanimal ni dia one man band. Si Ellen punya idea, so dia main macam go grind something begitulah. So dia experimental begitulah. Then second is Spam Attack. Spam Attack dorang main phone grind, phone grind. Dan saya kasih rilis dong punya demo. Kasih rilis demo. So alhamdulillah rilis 50 kopi sold out. And then the next lagi saya kasih rilis saya punya band sendiri, Penguasa Anjing. Penguasa Anjing. Ini first demo. Kita kasih rilis dalam bentuk begini. Ini yang first release punya lah. First press dan second press baru yang CD besar tuh kita buat delimited saja begini. Ini semua DIY ya, pas Humanimal dengan Spam Attack. Pas itu saya rilis ini lagi band saya sendiri, Penguasa Anjing. So ini Penguasa Anjing, dia rilis demo. Ini demo pertama dan ini first press lah, semua press sendiri, buat sendiri. Bangsat Durjana dia punya tajuk. Ini kita rilis dalam bentuk ini.
Semua dibuat di dalam. Semua buat di rumah. Dia itu production. Ya, bukan Headhunter Records. Semua dibuat di rumah. Ya, semua buat di rumah. Ini kita print dia punya stiker sendiri. Kita ini burn pakai laptop pakai laptop satu malam 50 biji. Saya burn. Kasih rilis dia 100 saja. Lepas tu lekat stiker, potong dia begitu. Lepas tu dia punya cover ni lagi. Wah, kasih buat dia size begini, potong, kasih cantum lekat sendiri. Lepas tu lyric sheets dia kita print dia, semua kita buat sendiri. Ini buat pakai nih apa nih Microsoft Word, pakai ini. Ini atas bantuan si Spot, saya sama Spot yang buat nih malam tuh. Dan lepas ini rilis, dan tidak lama lepas tuh dalam 1 bulan lebih 2 bulan begitu terus ya rilis lagi ini split 3-way split, Penguasa Anjing split dengan Jerit nih band grindcore dari Jakarta, dan Night Still yang ini band grindcore dari Kucing Sarawak. Lepas itu saya buat banyak rilis lagi, and then last one bukan juga last, antaranya yang saya pernah rilis is This Boycott punya tape split dengan Ari Anggara. Terus saya beli tuh keset kosong. Saya beli keset kosong, saya borong banyak-banyak, saya terjumpa di KK Plaza. Saya beli banyak-banyak dalam 100 keping begitu tuh tape kosong, bawa balik. Lepas tuh saya minta detail tuh PDF, itu cover artwork semua daripada si Puff nih, gitaris This Boycott, dan dia hantar bagi saya di email, dan saya kasih print out di kedai. Pas tuh keset atau saya labur sedikit duit untuk tuh tape player yang beli sambung USB, lagu saya kasih masuk ke USB dulu, side A side B begitu. Jadi kita tidak boleh agak kan berapa panjang dia, ini side A berapa lagu, side B berapa lagu. So saya kasih total dia punya jumlah masa, dan saya kasih bagi 2. Jadi begitu aja saya kasih split side A dengan side B. So saya cucuk pen drive, record malam-malam di rumah, record ulang begitulah tuh lagu. Lepas itu habis lagu stop, lepas itu operate tuh cassette, buka, potong, sambung balik, baru kasih screw balik, terus baru side B lagi. Begitulah proses dah sebanyak 100 pieces. Kita organize some gig macam jam session, gig kecil-kecil saya lah, tidak juga yang gig besar sangat macam yang macam rock new, pro gig gitu, tidak, yang kecil-kecil punya show saya, DIY show. So itu kira macam saya memberi ruang ataupun kita kasih platform untuk yang kita punya band kawan-kawan kita kan, untuk diorang perform, kasih tunjuk diorang punya band. Sebab ya banyak band baru nih, jangan tahu kamu, banyak band baru diorang memang mau main di gig, tapi first sebab malu, sebab mungkin tidak kenal mana-mana orang kan. Oke, jadi kita nih kawan dorang yang memang boleh-boleh juga lah, bukan juga bilang kita berduit kan, sebab hal duit tuh kita boleh patak-patak lah. Ini kira macam inisiatif kau sebagai kawan dia. Kenapa kau tidak tolong kawan kau, atau kenapa kau tidak buat something untuk kau punya scene sendiri, masa tuh. So dapat idea, oke, kita buat gig kecil lah, mini gig. Kita buat di studio, first studio yang kami buat gig di DM8 studio di Spanggar. Dan itu time kebetulan ada kawan dari Sarawak, Mabis Duty Project, dorang pun memang mau turun keke, mau main show di sini. So kita kasih adjust dia main 2 show lah, satu show yang Cianjur tuh, dan yang satu keesokan harinya dia orang main di show Vivisik. Itu time masih ada Cowboy Ba lagi. Dan
kita anjur gig. Saya punya band yang saya panggil tuh semua band yang tidak ternama, langsung tidak ternama. Sebab kita mau cari bakat baru. Begitu. Jadi kita panggil band kawan-kawan yang tidak pernah perform, semua kita kasih kumpul satu kali. Dan itu juga first Condemn the Corruptor punya show. Masa tuh 2013 14 something begitulah. Dan lepas tu the second is itu gig nama dia See You on Stage. See You on Stage. Lepas tu kebetulan masa tu See You on Stage tu ada Turn Up the Volume kata silap tu. Si Apik punya anjuran juga gig dah tu time. Tapi tidak masalah juga kan. Sebab orang habis di sini tempat saya, dia orang lari pergi tempat Apik. Tiada lah yang bilang mau kondem begitu kan sama organizer, tiada. Sebab kita pun it's not a big problem juga. Sebab orang ada choice juga kan. Orang mau pergi gig nih, orang mau pergi gig nih kan. It's not about money lah, orang bilang. Kalau kau marah, itu maknanya kau pok betul orang datang ke tempat kau. Datang ke tempat saya mau kumpul duit, saya mau mendapat balik duit saya yang saya kasih labur. No, bukan begitu. Orang akan pilih juga mana gig dia mau pergi. So be professional lah kan. Dan lepas tu yang kedua See You on Stage volume 2 itu kita buat di DMH juga, tapi waktu itu DMH sudah renovate, sudah besar. Jadi sepatutnya dia punya line up itu time Liberty Chaos, band dari Penang, band si Ijan, tapi tidak dapat turun. So dia punya line up is apa sih lah, yang lokal punya sih lah. Ada masa tu second show Condemn the Corruptor. Bayangkan. Oke. Insyaallah lah, kita tengok budget macam mana kan. Kalau ada budget, ada space, boleh lah. Oke, lepas tu yang ketiga is Punk from Hell. Itu gig ketiga yang saya pernah buat. Itu sempena tour Hell Exists. Bagi saya ini Punk from Hell nih, ini antara orang bilang the moment yang saya rasa betul-betul kau nampak itu kau nampak tuh orang bilang yang brotherhood bah. Even kita bukan dari satu darah, even kita lahir dari berbagai-bagai kaum, atas nama persaudaraan, atas nama kemanusiaan tuh kita semua bersatu masa itu. Kalau kamu masih ingat masa itu, kebetulan masa gig tuh ada satu kejadian kemalangan tragis yang menimpa kawan di Semenanjung lah. Ini vokalis band Sebatan Prota. Dia dibunuh di Kambodia atau Vietnam tuh, saya lupa, sudah kurang ingat. Dan masa tuh semua scene satu Malaysia masa itu kecoh. Orang bilang, "Oh, kita kenapa boleh begini? Kenapa begini? Sebab dia kena bunuh? Kenapa tiada kawan dia begitu?" Dan lepas tu ini semua anak-anak punk di seluruh Malaysia masa itu semua pun tampil memberi bantuan untuk keluarga dia, sebab membawa pulang jenazah dia daripada Vietnam tuh pergi Malaysia, mengambil kos dalam 40,000 lah begitu. Dia 40,000 ringgit bawa balik. Kalau tidak, jenazah tidak dapat pulang, tidak dapat kena bawa pulang pergi Malaysia. So seluruh Malaysia masa itu semua turut merasakan itu bebanan keluarga si mangsa ini tadi. Oke. Ya, masa itu. Ini kebetulan masa itu kami buat Punk from Hell. Oke. Lepas itu itu di Taipan tuh. Di Taipan di Fast Studio. Cover nih ini masa itu lah tuh. Masa itu Punk from Hell tuh. Itu tuh poster dah. Ini di Fast Studio di Taipan ini itu time Hell Exists turun dengan The Bollocks. So kita collect donation daripada ini tiket punya jualan, kita kumpul dan kita antar pergi kita kasih antar pada nih arwah inilah, keluarga arwah ini tadi. Jadi itu saya rasa macam antara momen-momen yang patut didokumentasikan dalam pergerakan scene underground Malaysia lah.
scene underground punk. Sebab ini orang bilang yang nampak betul-betul tuh yang semangat brotherhood yang kau kasih laung-laung selama ini. Harapan saya harap-harap kita punya scene makin berkembang, kasih lari lah tuh yang cakap-cakap belakang punya tuh. Budak-budak saya tuh main cakap-cakap belakang, main tikam-tikam kawan tuh. Oke. So kita sudah dewasa, and then be professional. Oke, and then janganlah dikaitkan dengan politik ini pergi di dalam kita punya scenes. Tapi kita punya scenes ini tidak besar, Pak. Pusing-pusing sana pun, pusing-pusing sini pun kita juga. Semua muka-muka yang sama juga yang kita jumpa setiap hari. And then untuk kami punya genre, untuk kami punya band, harap kamu enjoy lah dengar, kamu suka. Suka pun tiap lah, tidak kisah juga. Memang lumrah lah itu kan. Ada orang suka, ada orang tidak suka. And then untuk organizer banyakkan lagi buat ya, saya tahu ya memang tidak duit juga lah kadang-kadang, tapi boleh patak-patak betul. Dan saya punya impian juga, saya harap satu hari nanti kita akan ada event-event besar macam Rock the World, Hemasonica begitu di Sabah ini sendiri. Dan sekarang pun kita sudah ada event-event besar macam Progig, kita ada Rock Neo. Oke, and then ini dua ya. Dulu ada ya, sorry lupa. Ada Bazaar Music Festival lagi. Oke, itu pun kira besar juga, and then hope one day ini event-event music begini akan jadi makin berkembang. Dan ini dua platform tadi, Rockneo dengan Rockneo dengan Progig nih, dia akan makin berkembang dan banyak band-band yang akan muncul yang baru kan, yang menggerakkan kita punya scene begitu. Dan pada band-band janganlah malas mau rilis, rilislah kamu punya material walaupun sekadar CDR. Biarpun sekadar record pakai handphone. Itu penting sebab kalau kau tidak buat documentation pasal band kau punya band tidak lebih dari sekadar urban legend mah. Orang akan bercakap, "Oh, si anu pernah ada band dulu, orang main begini-begini." Ya tengok mana dia punya record. Tiada. Nah, sorry lah kalau macam terasa hati, tapi memang itulah itu juga sebab kenapa saya punya label tuh, saya tekankan untuk kawan-kawan saya push dorang record sebab itu benda memang wajib lah kan. Kau ada band dan kau ada demo, paling tidak pun CDR kan. Kalau tidak mampu betul, kau ada duit sedikit, bolehlah pergi press yang Pro CD. Dan kalau nasib kau baik, kau beruntung, kau dapat bernaung di bawah label, dan label akan kasih rilis kau punya material dalam bentuk profesional. Kalau macam label saya kampung-kampung saja, CDR sajalah. Tapi ya boleh ya, kalau kamu kalau kamu rasa macam mau minta tolong rilis, boleh, saya boleh tolong rilis. Kamu kasih kamu kasih hantar saja kamu punya lagu sama saya, dan saya dengar sama ada boleh rilis kah tidak. Tapi jangan kamu salah anggap saya ambil juga, kasih tolong rilis juga, tapi saya mode into underground punya stuff. Kalau setakat lagu yang dance-nya tuh itu kamu ada platform sendiri lah, kamu sudah banyak sana luar sana, kamu udah ada RTM, kamu ada TV3, kamu ada pelancau lagi, Estro, semua ada. Jadi inilah kita punya medium nih yang saya boleh tolong untuk scene kecil kita nih. Saya tolong kamu kasih rilis kamu punya staff saja, dan saya tolong promote. That's all. Itu saja yang saya boleh buat untuk kamu. Thank you juga untuk Jack ya, sebab sudah interview saya ini hari. Ya, thank you juga sebab kamu support saya, kawan-kawan saya dari dulu sampai sekarang. Dan minta maaf lah kalau ada yang tidak suka dengan saya, tapi
begini-begini juga saya nih. Mungkin kamu nampak saya di gambar apa kamu nampak saya dari jauh, mungkin kamu bilang, "Wih, action si Ben." Tidak ada lah, duduklah sama saya dulu, toucher